Pada suatu saat di negeri tempat tinggal Abu Nawas, diadakanlah pertemuan antar raja-raja di negara tetangga. Sang Abu Nawas pun ikut pula dalam pertemuan itu, karena dia adalah sebagai penasehat raja. Dalam pertemuan itu, salah satu tema yang dibicarakan adalah mengenai kekayaan. Tak bisa dibayangkan, raja-raja zaman dahulu memang kaya raya. Para raja saling bercerita mengenai kekayaan yang dimiliki termasuk istana dan yang akan dibangun setelah pertemuan itu usai. Ada raja yang memiliki kebun yang luas dengan hiasan permata, danau yang indah gemerlapan, kolam-kolam yang indah, gedung dan istana, dan sebagainya. Semua orang yang mendengar penuturan raja-raja itu berdecak kagum, kecuali Abu Nawas. Malah, Abu Nawas berusaha mengingatkan dan menyadarkan mereka dari melimpahnya harta dunia yang fana ini. Sang Abu Nawas berkata kepada mereka, "Kalau harta aku melihat ke bawah, tetapi kalau agama aku melihatnya ke atas." "Apa maksudnya itu?" tanya beberapa raja. "Kalau tentang harta, maka lihatlah orang yang lebih miskin. Niscaya engkau akan bersyukur. Karena dengan rasa syukur, maka kalian akan memperoleh nikmat yang lebih banyak. Tapi kalau amal, maka lihatlah orang yang lebih bertakwa daripada kalian. Niscaya, kalian akan bertambah rajin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan Abu Nawas tersebut, orang-orang mulai sadar akan apa yang telah mereka miliki dan mereka banggakan. Bahkan, banyak dari mereka berpikir bahwa ucapan Abu Nawas itu adalah benar. Akan tetapi, mereka tiba-tiba terkejut dengan pernyataan Abu Nawas. "Aku itu lebih kaya dari Tuhan," ucap Abu Nawas spontan. Tentu saja, ucapan Abu Nawas itu mendapat tanggapan yang luar biasa. Tidaklah heran jika seisi ruangan pertemuan heboh dibuatnya. Ada sebagian yang bilang kalau Abu Nawas berkata bohong. Ada yang bilang kalau Abu Nawas berani berkata demikian memang tiada buktinya. Sebagian lagi tidak percaya. Sebagian lagi punya keyakinan bahwa Abu Nawas mempunyai maksud tertentu di balik kata-katanya. Karena Abu Nawas bikin heboh pertemuan, akhirnya Baginda Raja memerintahkan prajuritnya untuk menangkap Abu Nawas. Setelah ditangkap, Abu Nawas dihadapkan ke Baginda Raja. "Benarkah kamu mengatakan bahwa kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja. "Benar Tuanku yang mulia," jawab Abu Nawas. "Apa maksudmu kamu lebih kaya dari Tuhan?" tanya Raja Harun. "Karena kenyataannya, hamba memang demikian," jawab Abu Nawas dengan santainya. "Sanggupkah kamu membuktikan perkataanmu?" tanya Raja. "Sanggup Tuanku," jawab Abu Nawas. "Apa sanksinya bila ternyata kamu tidak sanggup membuktikannya?" tanya Raja Harun. "Hamba akan rela dihukum oleh Tuanku." "Nah, sekarang buktikanlah," perintah Raja. "Baginda yang mulia, bukankah Tuhan kita itu tidak mempunyai anak dan juga tidak diperanakan? Sedangkan hamba ini mempunyai anak dan ibu, karena hamba hanyalah makhluk, bukan sang kholik," jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas tersebut, Raja Harun al-Rasyid merasa puas sekali. Bahkan, sang raja malah memerintahkan kepada Abu Nawas agar menyebarluaskan opini tersebut kepada seluruh penduduk. Abu Nawas pun lolos dari hukuman raja. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya sambil memandang langit. Abu Nawas berpikir, bagaimana caranya agar sore itu keluarganya bisa dapat makan. Sementara itu, dalam jarak puluhan meter dari rumahnya Abu Nawas, seorang tuan tanah tinggal. Rumahnya mewah sekali, lengkap dengan gudang makanan dan peternakan serta perkebunan yang sangat luas. Hampir semua warga di kampung itu, bahkan termasuk Abu Nawas, bekerja kepada tuan tanah tersebut. Namun, tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir serta tamak. Tuan tanah itu mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki keahlian yang unik. Apabila meminjam sesuatu, akan dikembalikan secara lebih dengan alasan beranak. Seperti jika meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan 2 karena ayam itu beranak. Tuan tanah lalu mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Kebetulan, pada sore itu,
Abu Nawas ingin meminjam berupa 3 butir telur. Kontan saja, Tuan Tanah senang bukan kepalang, karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan, Tuan Tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman yang lainnya. Akan tetapi, Abu Nawas menolaknya, karena dia hanya butuh 3 butir telur saja. Saat Tuan Tanah menanyakan kapan telur itu akan beranak, Abu Nawas menjawab itu tergantung dengan keadaan. 5 hari berlalu, Abu Nawas pun mengembalikan telur yang dipinjamnya dengan 5 butir telur. Tuan Tanah sangat senang dan dia menawarkan pinjaman lagi. Abu Nawas pun meminjam piring tembikar sebanyak 2 buah. Dan Tuan Tanah itu dengan senang hati meminjamkannya, dengan harapan piring tembikarnya banyak beranak seperti telur ayam yang dulu. 5 hari pun berlalu, dan Abu Nawas mengembalikan piring tembikar sebanyak 3 buah. Walaupun tidak sesuai dengan yang diharapkan, tetapi hati si Tuan Tanah cukup gembira. Tak apalah, pikir Tuan Tanah, karena bisa saja orang itu mempunyai anak tunggal, bahkan tidak memiliki anak. Pada hari selanjutnya, si Tuan Tanah menawarkan pinjaman uang senilai 1.000 dinar. Sebuah jumlah yang cukup besar, bahkan bisa untuk menggaji seluruh karyawan Tuan Tanah selama 1 bulan. Dia menanti dengan tidak sabar. Hari berganti hari, bahkan 5 hari terlewat sudah. Tak terasa sudah berjalan 1 bulan, dan Abu Nawas tak kunjung datang ke rumahnya. Karena tidak sabar, si Tuan Tanah mendatangi Abu Nawas dengan didampingi pengawalnya. Mulanya, si Tuan Tanah gembira. Namun, dia marah besar setelah menerima penjelasan dari Abu Nawas. Sayang sekali, Tuan. Uang yang saya pinjam bukannya beranak, malah 3 hari setelah saya bawa pulang, mati mendadak, ujar Abu. Mendengar itu, si Tuan Tanah menjadi geram. Pengawalnya hampir saja memukul Abu Nawas. Tapi, untung saja tidak jadi, karena ada rombongan pekerja yang baru pulang. Tuan Tanah mengadukan Abu Nawas ke pengadilan dan berharap Abu Nawas digantung atau bahkan dihukum rajam. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si Tuan Tanah. Pengadilan pun memutuskan bahwa Abu Nawas tidak bersalah, karena sangat masuk akal. Kalau sesuatu yang bisa beranak, pasti bisa mati. Seketika itu juga, Tuan Tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam. Sulit untuk dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Abu Nawas tampak sedang mengajar santri-santrinya, dan datanglah 2 orang tamu ke rumahnya. Yang pertama adalah wanita tua penjual gahwa, sedangkan yang satunya adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata hanya beberapa kata saja, kemudian diteruskan oleh pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh santri-santrinya untuk menutup kitab mereka. Sekarang, pulanglah kalian semua, dan ajaklah kawan-kawan kalian datang kepadaku malam ini, sambil membawa cangkul, penggali, kapak, dan martil, serta batu, ujar Abu Nawas. Meskipun para santri merasa heran dengan perintah gurunya, namun mereka tetap patuh dengan perintah sang guru. Pada malam harinya, mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta sang guru. Lalu, Abu Nawas memerintahkan mereka untuk merusak rumah Tuan Kadi yang baru saja terpilih. Abu Nawas juga menegaskan bahwa mereka harus merobohkan rumah tersebut. Bahkan, kalau ada yang menghalangi, haruslah mereka lawan. Setelah mendapatkan arahan dari Abu Nawas, para muridnya langsung menuju ke rumah Tuan Kadi. Mereka menghancurkan rumah Tuan Kadi dengan kalap. Masyarakat sekitar yang melihat ulah mereka merasa heran, dan mereka tidak berani mencegah sama sekali. Melihat rumahnya dirusak, Tuan Kadi marah besar. Akan tetapi, Tuan Kadi pun tak berdaya. "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" "Guru kami, Tuan Abu Nawas,"
mereka sambil merobohkan rumahnya hingga benar-benar rata dengan tanah. Dasar Abu Nawas provokator! Besok pagi aku akan melaporkannya kepada Baginda, teriak Tuan Kadi penuh amarah. Benar, pada keesokan harinya, Tuan Kadi mengadukan kejadian malam itu, sehingga Abu Nawas dipanggil agar segera menghadap raja. Baginda Raja menanyakan apa alasan Abu Nawas melakukan perusakan tersebut. Namun, bukan Abu Nawas jika tidak memiliki jawaban yang unik. Dijelaskan oleh Abu Nawas bahwa dia melakukan pengerusakan karena beberapa hari yang lalu bermimpi, dan di dalam mimpi tersebut Tuan Kadi memintanya untuk merusak rumahnya karena ingin rumah yang baru. Lalu sang raja menanyakan bagaimana Abu Nawas dapat hukum hanya berdasarkan mimpi saja. Mendengar pernyataan itu, Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Kadi yang baru ini, tuanku." Mendengar perkataan Abu Nawas, seketika wajah Tuan Kadi menjadi pucat. Ia hanya terdiam 1000 bahasa saja. "Hai Kadi, benarkah engkau mempunyai hukum seperti itu?" tanya sang raja. Tetapi Tuan Kadi pun tidak menjawab. Wajahnya nampak pucat dan tubuhnya gemetaran karena takut. Kemudian Abu Nawas diminta untuk menjelaskan dengan tenang. Abu Nawas menceritakan bahwa ada seorang pemuda Mesir datang dengan harta yang sangat banyak. Namun, kemudian dia bermimpi menikah dengan anak Tuan Kadi. Dia memberikan mas kawin yang sangat banyak. Lalu, mimpi itu cepat menyebar dan sampai ke telinga Tuan Kadi. Tuan Kadi memanfaatkan mimpi itu dengan meminta harta pemuda itu untuk mas kawin anaknya. Padahal itu hanyalah mimpi belaka. Sedangkan menurut Tuan Kadi, hal itu harus dilakukan sehingga pemuda itu jatuh miskin. Setelah di cross-check dengan mendatangkan pemuda Mesir itu, akhirnya sang raja sadar jika Tuan Kadi yang ditunjuknya itu adalah orang yang zalim. Kemudian, raja memberikan hukuman, mengambil harta Tuan Kadi dan diberikan kepada pemuda Mesir tersebut. Tuan Kadi pun dijebloskan ke dalam penjara karena telah berbuat zalim dan menyalahgunakan wewenang. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Harun al-Rashid telah terjadi huru-hara. Rakyatnya tidak lagi mendapat ketenangan seperti biasanya karena telah terjadi penculikan dan pembunuhan yang misterius. Raja dan para prajuritnya akhirnya mengetahui bahwa huru-hara tersebut bukan datang dari musuh, namun dari dalam istana sendiri yang diotaki oleh para menteri kerajaan. Namun, raja sangat kesulitan untuk mencari siapa yang bersekongkol terhadap tindakan penculikan dan pembunuhan tersebut, karena dia melihat bahwa para menterinya semuanya taat kepadanya. Maka dari itu, dipanggillah Abu Nawas yang dikenal memiliki otak yang sangat cerdas. Akhir-akhir ini, aku merasa gelisah sekali, Abu Nawas. Seolah ada seseorang yang hendak mengkudeta kerajaanku. Apa ada yang salah dengan kepemimpinanku? Tanya raja kepada Abu Nawas. Ampun beribu ampun Baginda. Apa yang bisa hamba lakukan untuk membantu Baginda yang mulia? Tanya Abu Nawas. Begini, wahai Abu Nawas, berikan cara kepadaku untuk menguji kesetiaan para menteriku, kata Baginda Raja. Baiklah Paduka, berilah hamba waktu sehari saja, agar hamba bisa memikirkan bagaimana caranya, ujar Abu Nawas sambil beranjak meninggalkan raja. Setibanya di rumah, Abu Nawas berpikir sangat keras
untuk menemukan cara yang terbaik dan paling jitu. Karena kelelahan, Abu Nawas akhirnya tertidur dengan lelap. Pada keesokan harinya, ketika ia hendak sholat subuh, ia menemukan sorban yang berbau tidak sedap. Sorban itu memang telah lama sekali tidak dicuci oleh istrinya. Dari situlah Abu Nawas menemukan cara jitu untuk menguji kesetiaan para menteri kerajaan. Setelah sholat subuh, Abu Nawas segera bergegas menuju istana kerajaan untuk menghadap Baginda Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas meminta Baginda Raja untuk bersandiwara seolah-olah telah memiliki sorban sakti. Raja Harun setuju dan akan melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Abu Nawas. Setelah itu, maka dikumpulkanlah kelima menterinya untuk menghadap. Di hadapan para menteri itu, Raja mengatakan bahwa ia telah mendapat hadiah berupa sorban sakti hasil pemberian dari kerajaan lain. Dan salah satu kesaktian sorban itu adalah bisa menentukan masa depan kerajaan di masa yang akan datang. Wahai para menteriku, bantulah aku untuk menentukan masa depan negeri ini, titah Raja. Bagaimana caranya, wahai Baginda? Tanya salah seorang menteri. Masing-masing dari kalian, coba ciumlah sorban hadiah ini secara bergantian. Apabila berbau wangi, maka kerajaan ini akan abadi. Namun, bila baunya busuk, maka kerajaan ini tidak akan lama lagi akan segera runtuh. Jelas Raja. Sesuai dengan perintah Raja, para menteri satu persatu memasuki ruangan untuk mencium sorban sakti tersebut. Setelah semuanya telah mendapat giliran, maka dikumpulkanlah lagi para menterinya. Bagaimana baunya? Tanya Raja. Sorban ini baunya sangat harum. Niscaya kerajaan ini akan abadi, wahai Baginda. Jawab menteri pertama. Menteri kedua dan ketiga menjawab hal yang sama dengan menteri pertama. Intinya adalah mereka berusaha untuk membuat rajanya senang. Giliran menteri keempat dan kelima yang angkat bicara. Di luar dugaan, menteri keempat dan kelima ini mengatakan bahwa sorban sakti tersebut baunya sangat busuk dan menyengat hidung. Mendengar pernyataan menteri keempat dan kelima itu, Raja akhirnya membuka rahasia bahwa sorban yang dikiranya sakti tersebut adalah milik Abu Nawas yang sudah usang dan tidak dicuci lama sekali. Bergetarlah badan dari menteri pertama, kedua, dan ketiga. Kini aku tahu siapa di antara kalian yang telah berkhianat kepadaku. Kalian telah terbukti berbohong dan kalian pantas untuk masuk penjara, ujar Raja Harun. Menteri pertama, kedua, dan ketiga segera ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Kepada menteri keempat dan kelima, Raja Harun memberikan hadiah karena kesetiaan yang telah diberikan. Tidak lupa juga, Abu Nawas mendapat bagian hadiah yang telah dijanjikan oleh Baginda Raja kemarin. Nanti kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Nawas mendekam di penjara. Walaupun masih mendekam di penjara, Abu Nawas masih tetap bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan memakai tangan orang lain. Sejenak, Baginda berpikir. Kemudian, beliau memerintahkan sipir penjara untuk segera membebaskan Abu Nawas. Karena Baginda Raja tidak ingin menanggung resiko yang lebih buruk dibandingkan memenjarakan Abu Nawas.
Sebab akal Abu Nawas tidak pernah bisa ditebak. Bahkan saat di dalam penjara pun, Abu Nawas masih bisa menyusahkan orang lain. Sebuah keputusan yang sangat tepat jika Baginda Raja membebaskan Abu Nawas. Karena bila sampai Abu Nawas bertambah sakit hati, maka bukan hal mustahil ia akan membuat kesusahan yang semakin gawat. Kini Abu Nawas sudah bisa menghirup udara bebas di luar, dan istri Abu Nawas menyambut dengan sangat gembira karena kedatangan suami yang selama ini sangat dirindukan. Abu Nawas juga merasa gembira, apalagi mengingat dalam waktu dekat tanaman kentangnya bisa dipetik karena membuahkan hasil yang sangat bagus. Saat itu, Abu Nawas memang merasa girang bukan kepalang, tetapi ia juga merasakan kegundahan di hatinya. Bagaimana tidak? Untuk memenjarakan dirinya saat ini, Baginda Raja sudah tidak lagi memakai perangkap. Maka, tidak mustahil bila suatu hari nanti Baginda langsung menjatuhkan hukuman pancung kepada Abu Nawas. Dalam hatinya, Abu Nawas merasa sangat yakin bahwa saat ini Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu untuknya. Sehingga Abu Nawas segera menyiapkan payung untuk menyambut hujan yang akan diciptakan oleh Baginda Raja. Pada keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan bahwa dirinya adalah seorang tukang ramal nasib. Sejak membuka praktek ramal-meramal nasib, Abu Nawas sering mendapat pasien dari orang-orang terkenal. Hal itu membuat Abu Nawas bukan hanya terkenal sebagai orang yang humoris, tetapi juga sebagai peramal yang sangat jitu. Mendengar kabar bahwa Abu Nawas mendadak menjadi ahli ramal, membuat Baginda Raja merasa khawatir dan cemas. Baginda Raja takut Abu Nawas bisa membahayakan kerajaannya. Maka, tanpa berpikir panjang, Abu Nawas kembali ditangkap. Sejak awal, Abu Nawas sangat yakin bahwa Baginda Raja kali ini berniat akan menghabisi riwayatnya. Akan tetapi, Abu Nawas tidak merasa gentar sedikit pun. Mungkin Abu Nawas sudah mempersiapkan taktik jitu untuk menangkis siasat Baginda Raja. Setelah beberapa hari Abu Nawas meringkuk di dalam penjara, ia pun digiring menuju tempat kematian. Seorang algojo sudah menunggunya dengan pedang yang baru saja diasah. Saat itu, Abu Nawas terlihat amat tenang, sehingga membuat Baginda Raja merasa kagum terhadap ketegaran Abu Nawas. Namun, dalam hati Baginda, beliau juga bertanya-tanya, mengapa Abu Nawas begitu tabah menghadapi detik-detik terakhir di hidupnya. Ketika Algojo sudah siap mengayunkan pedang, Abu Nawas malah tertawa riang, sehingga membuat Baginda menangguhkan pemancungannya. Baginda Raja pun bertanya, "Hai Abu Nawas, apakah engkau tidak merasa takut menghadapi pedang Algojo?" "Hamba merasa sangat takut, tuanku yang mulia. Tetapi, hamba juga merasa gembira," jawab Abu Nawas sambil tersenyum. "Apa? Engkau merasa gembira?" tanya Baginda kaget. "Betul, Baginda yang mulia, karena tepat 3 hari setelah kematian hamba nanti, maka Baginda pun akan menyusul hamba ke liang lahat, karena hamba tidak bersalah sedikit pun," kata Abu Nawas tetap tenang. Mendengar ucapan Abu Nawas, Baginda pun menjadi gemetar. Dan tentu saja
membuat hukuman pancung itu dibatalkan. Kemudian, Abu Nawas digiring kembali ke penjara. Baginda memerintahkan para sipir agar memperlakukan Abu Nawas dengan sangat istimewa. Baginda sampai memerintahkan sipir supaya Abu Nawas disuguhi hidangan yang enak-enak. Tetapi Abu Nawas tetap tidak betah tinggal di penjara. Abu Nawas berpesan dengan setengah mengancam kepada para penjaga penjara bahwa bila ia terus-menerus mendekam dalam penjara, ia bisa jatuh sakit, bahkan meninggal. Hal itu kemudian disampaikan kepada Baginda Raja, sehingga Baginda Raja terpaksa membebaskan Abu Nawas. Nanti kisah selanjutnya sangatlah aneh, bahkan tidak seperti biasanya. Pada hari itu, tiba-tiba Baginda Raja ingin menyamar menjadi masyarakat biasa. Beliau ingin melihat kehidupan di luar istananya, tanpa sepengetahuan orang lain agar lebih leluasa bergerak. Baginda pun mulai keluar dari istana dengan menggunakan pakaian yang amat sangat sederhana, layaknya seperti rakyat biasa. Di sebuah perkampungan, beliau melihat beberapa orang sedang berkumpul. Setelah Baginda Raja mendekat, ternyata seorang ulama sedang menyampaikan mu'izoh tentang keadaan alam barzah. Dan ada satu orang yang datang lalu bergabung di sana. Ia berkata kepada ulama itu, "Suatu hari kami menyaksikan orang kafir dan mengintip kuburnya. Tetapi kami tidak mendengar mereka berteriak dan tidak juga melihat penyiksaan yang katanya sedang dialaminya. Lantas, bagaimana cara membenarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang dilihat mata kami?" Ulama itu pun berpikir sejenak. Kemudian ia berkata, "Untuk mengetahui yang demikian itu, harus dengan pandangan panca indera yang lain. Tahukah kamu, dengan orang yang sedang tidur, dia kadangkala mimpi dalam tidurnya digigit ular, diganggu, bahkan ditakut-takutkan, dan sebagainya. Ia juga merasa sakit dan takut ketika itu. Bahkan, keringat pun bercucuran pada keningnya. Ia merasakan hal seperti itu seperti ketika tidak tidur. Sedangkan, kamu yang duduk di dekatnya menyaksikan keadaannya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Padahal, apa yang dilihat serta dialaminya adalah dikelilingi ular-ular yang banyak. Maka, jika masalah mimpi yang remeh saja sudah tidak mampu mata zohir melihatnya, apa mungkin engkau bisa melihat apa yang terjadi di alam kubur?" Baginda pun terkesan dengan penjelasan ulama tersebut. Baginda Raja masih ikut mendengarkan mu'izoh itu. Kini, ulama itu terus melanjutkan mu'izohnya tentang alam akhirat. Dikatakan bahwa di dalam surga tersedia sesuatu yang amat disukai nafsu, termasuk benda-benda. Salah satu benda itu adalah mahkota yang amat sangat luar biasa indahnya. Tak ada yang lebih indah dari barang-barang di surga, karena barang-barang itu tercipta dari cahaya. Saking begitu indahnya, maka satu mahkota saja jauh lebih berharga dibanding dunia dan seisinya. Baginda Raja pun semakin terkesan. Kemudian, beliau pulang kembali ke istana. Baginda Raja sudah tidak sabar ingin menguji kemampuan Abu Nawas. Abu Nawas pun dipanggil. Baginda berkata, "Aku ingin engkau sekarang juga berangkat ke surga. Lalu, bawakanlah aku sebuah mahkota surga yang katanya tercipta dari cahaya itu. Apakah engkau sanggup, wahai Abu Nawas?" "Sanggup, wahai Paduka yang mulia," kata Abu Nawas
langsung menyanggupi tugas yang sangat mustahil dilaksanakan itu. Akan tetapi, Baginda Raja harus menyanggupi pula satu syarat yang akan hamba ajukan, ujar Abu Nawas. Sebutkan syarat itu, wahai Abu Nawas, ujar Baginda Raja. Hamba mohon, Tuanku yang mulia, menyediakan pintunya supaya hamba bisa memasukinya. Pintu apa, Abu Nawas? Tanya Baginda belum mengerti. Pintu alam akhirat, wahai Baginda, jawab Abu Nawas. Apa itu? Tanya Baginda penasaran. Kiamat, wahai Paduka Raja yang mulia. Masing-masing alam mempunyai pintu. Pintu alam dunia adalah tatkala kita dilahirkan dari rahim ibu. Pintu alam barzah adalah sebuah kematian. Dan pintu alam akhirat adalah terjadinya kiamat. Surga itu berada di alam akhirat. Bila Baginda masih tetap menyuruh hamba mengambilkan sebuah mahkota di surga, maka dunia harus kiamat terlebih dahulu. Mendengar penjelasan yang Abu Nawas ujarkan, Baginda Raja pun langsung terdiam. Di sela-sela kebingungannya, Abu Nawas lalu bertanya kembali, masihkah Tuanku yang mulia menginginkan mahkota dari surga? Baginda Raja menundukkan kepala dan tidak menjawab. Beliau diam 1000 bahasa. Kemudian Abu Nawas memohon diri karena Abu Nawas sudah tahu jawabannya. Dan kisah selanjutnya. Sudah lama sekali Abu Nawas tidak dipanggil ke istana untuk menghadap Raja Harun al-Rasyid. Abu Nawas juga sudah lama tidak muncul di kedai teh. Sahabat-sahabat Abu Nawas banyak yang merasa kurang bergairah tanpa kehadiran Abu Nawas. Tentu saja, keadaan kedai tak semarak dan sehumor dahulu karena Abu Nawas si pemicu tawa tidak ada. Suatu hari, ada seorang laki-laki tua ke kedai teh dan menanyakan keberadaan Abu Nawas. Ia mengeluh bahwa dirinya tidak menemukan jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Salah seorang sahabat Abu Nawas ingin mencoba untuk menolongnya. Cobalah jelaskan kesulitanmu kepadaku. Barangkali aku bisa membantunya, kata kawan Abu Nawas. Baiklah, aku mempunyai rumah yang amat sempit dan kumuh. Sedangkan aku tinggal bersama istri dan 8 anakku. Rumah itu kami rasakan terlalu sempit sampai kami tidak merasa bahagia sama sekali, kata orang itu mengutarakan kesulitannya. Sahabat Abu Nawas tidak mampu untuk memberikan jalan keluar. Pengunjung lainnya di kedai juga tidak ada yang mampu memberikan jalan keluar. Sehingga ia menyarankan agar orang itu pergi untuk langsung menemui Abu Nawas di rumahnya. Orang itu pun pergi, beranjak ke rumah Abu Nawas. Dan kebetulan Abu Nawas sedang mengaji bersama istrinya. Setelah menjelaskan kesulitan yang sedang dialami, Abu Nawas pun bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau mempunyai seekor domba?" "Tidak, wahai Abu Nawas, tetapi aku mampu membelinya," jawab orang itu. "Kalau begitu, belilah seekor domba dan tempatkan domba itu di dalam rumahmu," ujar Abu Nawas menyarankan. Orang itu tidak membantah sama sekali. Dia langsung pergi dan membeli seekor domba seperti yang dikatakan Abu Nawas. Beberapa harinya, orang itu datang lagi untuk menemui Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku telah melaksanakan saranmu, tetapi rumahku justru bertambah sesak dan sempit. Aku dan keluargaku merasa menjadi lebih buruk dan sulit dibandingkan sebelum tinggal bersama domba," kata orang itu sambil mengeluh. "Kalau begitu, belilah lagi beberapa ekor hewan unggas dan tempatkan juga unggas-unggas itu di dalam rumahmu,"
kata Abu Nawas. Orang itu pun tetap tidak membantah perintah Abu Nawas. Malah, ia langsung membeli beberapa ekor unggas yang kemudian dimasukkan ke dalam rumahnya. Beberapa harinya kemudian, orang itu mendatangi kembali rumah Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku sudah melaksanakan semua saran-saranmu dengan menambah penghuni rumahku dengan beberapa ekor unggas. Namun, justru aku dan keluargaku semakin tidak betah, bahkan malas untuk tinggal di rumah yang banyak penghuninya. Kami bertambah merasa tersiksa," kata orang itu dengan wajah yang semakin lesut. "Baiklah kalau begitu, belilah seekor anak unta dan peliharalah di dalam rumahmu," ujar Abu Nawas menyarankan kembali. Orang itu pun tetap tidak membantah sama sekali. Ia langsung pergi ke pasar guna membeli seekor anak unta untuk dipeliharanya di dalam rumah. Beberapa hari kemudian, orang itu datang lagi untuk menemui Abu Nawas. Ia pun berkata, "Wahai Abu Nawas, tahukah engkau kalau keadaan di dalam rumahku sekarang ini hampir seperti di neraka? Semuanya berubah menjadi lebih mengerikan dan lebih seram daripada hari-hari sebelumnya. Wahai Abu Nawas, kami sudah tidak tahan tinggal serumah dengan binatang-binatang itu," kata orang itu dengan putus asa. "Baiklah, jika kalian sekeluarga sudah merasa tidak tahan, maka juallah anak unta itu," kata Abu Nawas. Orang itu pun tidak membantah. Ia langsung menjual anak unta yang baru dibelinya itu. Beberapa hari kemudian, giliran Abu Nawas pergi ke rumah orang itu. "Bagaimana keadaan kalian sekeluarga sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaannya sekarang jauh lebih baik, Abu Nawas, karena anak unta itu sudah tidak lagi tinggal di sini," kata orang itu sambil tersenyum. "Baiklah, kalau begitu, sekarang juallah semua unggas-unggasmu," Abu Nawas menyuruh. Orang itu juga tidak membantah sama sekali. Ia langsung menjual semua unggasnya. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas mengunjungi orang itu kembali. "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang?" Abu Nawas bertanya. "Keadaan kami sekarang lebih menyenangkan, bahkan menenteramkan, karena unggas-unggas itu sudah tidak tinggal bersama kami," kata orang itu dengan wajah yang terlihat bahagia. "Baiklah kalau begitu, sekarang juallah domba itu juga," kata Abu Nawas. Orang itu kembali tidak membantah. Dengan senang hati, ia langsung menjual dombanya itu. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas berkunjung lagi ke rumah orang itu. Kemudian ia bertanya, "Bagaimana keadaan rumah kalian sekarang ini?" "Kami merasakan rumah kami bertambah luas dan lega, karena semua binatang-binatang itu sudah tidak lagi tinggal bersama kami, dan kami sekeluarga sekarang merasa lebih bahagia daripada dahulu. Kami mengucapkan banyak terima kasih yang tak terhingga kepadamu, wahai Abu Nawas," kata orang itu dengan wajah cerah berseri-seri. "Sebenarnya, batas sempit atau luas itu ada dalam pikiranmu. Jika engkau sekeluarga selalu bersyukur atas nikmat dari Allah, maka Allah akan mencabut semua kesempitan, bahkan kesulitan dalam hati dan pikiranmu," kata Abu Nawas menjelaskan. Dan sebelum Abu Nawas beranjak pulang, ia bertanya kepada orang itu, "Apakah engkau sering memanjatkan doa?" "Ya tentu," jawab orang itu. "Ketahuilah bahwa doa dari seorang hamba itu sebenarnya dijamin diijabah oleh Allah. Manakala hamba tersebut juga diiringi prasangka baik kepada Allah dan diiringi juga dengan rasa syukur dengan pemberian dari Allah, maka perbanyaklah bersyukur," ujar Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada suatu sore, Baginda Raja Harun ar-Rasyid memerintahkan salah seorang pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas. Mengetahui dirinya dipanggil,
Abu Nawas bergegas menuju istana untuk bertemu Baginda Raja. "Apa yang dapat saya bantu, Yang Mulia?" tanya Abu Nawas. "Saya sedang membutuhkan bantuanmu, Abu Nawas. Seluruh rakyatku tahu bahwa kamu adalah orang yang sangat pintar dan cerdas. Oleh sebab itu, saya kira kamu dapat membantu saya mengajari sapi-sapi saya untuk membaca. Jika kamu tidak bisa, maka saya akan menghukummu, Abu Nawas," kata Baginda Raja. Abu Nawas pun tidak punya pilihan lain, dan dia membawa sapi itu pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung mengikat sapi itu di pohon palem di belakang rumahnya. Pada esok harinya, Abu Nawas pergi ke belakang rumahnya dengan membawa tongkat rotan di tangannya. Abu Nawas pun memukul sapi itu berkali-kali. Lantas, dia memukul sapi itu sambil berteriak, "Kamu, Baginda Raja, atau aku?" Abu Nawas melakukan hal itu setiap pagi, dan semua orang mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Abu Nawas. Dan pada suatu hari, berita tersebut terdengar sampai ke istana. Baginda Raja pun mendengar berita tersebut. Kemudian, ia mengutus seorang pengawal untuk memanggil Abu Nawas ke istana. "Hai Abu Nawas, mengapa kamu tidak memberikan laporan tentang tugasmu yang sudah saya berikan?" tanya Raja. "Mohon ampun, Yang Mulia, hamba terlalu sibuk mengajari sapi agar dia bisa membaca. Sampai-sampai hamba lupa untuk memberikan laporan kepada Yang Mulia," jawab Abu Nawas. "Apakah kamu sudah berhasil membuat sapi itu membaca? Saya dengar setiap pagi kamu selalu memukul sapi itu menggunakan rotan. Kenapa kamu melakukan itu, Abu Nawas?" tanya Raja. Abu Nawas pun terdiam. "Tetapi saya dengar bahwa kamu sama sekali tidak mengajari sapi saya membaca. Kamu hanya mengatakan 3 kata kepadanya." "Apa maksudnya itu, Abu Nawas?" tanya Raja dengan marah. "Sapi itu hewan Yang Mulia. Sekeras apapun hamba mengajari sapi itu membaca, sapi itu tidak akan bisa melakukannya. Hamba berkata, kamu, Baginda Raja, atau saya, karena hamba ingin membuat sapi itu mengerti. Pasti ada yang salah. Mungkin sapi, raja, atau hamba sendiri," ujar Abu Nawas dengan tegas. "Apa yang kamu maksud dengan seseorang pasti salah?" tanya Baginda. "Apabila sapi tidak bisa membaca, kemungkinan salah satu penyebabnya adalah karena sapi itu bodoh. Dan kemungkinan yang kedua, Baginda Raja yang bersalah. Yang Mulia tahu bahwa sapi tidak bisa membaca, tetapi Yang Mulia tetap memerintahkan kepada hamba untuk mengajari sapi itu membaca. Kemungkinan yang ketiga, hambalah yang bersalah, karena hamba tidak bisa membaca. Maka dari itu, hakim harus memutuskan 3 kemungkinan ini," jawab Abu Nawas. Baginda Raja pun terdiam. Dia menyadari bahwa perintahnya tersebut benar-benar mustahil untuk bisa dilaksanakan.
Lalu, kenapa setiap pagi kamu memukul sapi itu? Tanya Baginda Raja. Hamba pikir setiap hakim tidak akan berani mengatakan bahwa Baginda Raja lah yang salah. Oleh karena itu, hamba memukul sapi itu dengan harapan supaya sapi itu lekas mati. Karena jika sapi itu mati, hamba tak perlu lagi mengajarinya membaca. Dan Yang Mulia tidak bisa menghukum hamba, jawab Abu Nawas. Baginda Raja tidak dapat berkata-kata lagi setelah mendengar penjelasan dari Abu Nawas. Karena Abu Nawas memang benar, sangat mustahil mengajari sapi agar bisa membaca. Kamu benar, Abu Nawas. Mustahil mengajari sapi membaca. Maka, saya menarik kembali perintah saya itu. Kamu dapat memiliki sapi itu, dan kamu boleh melakukan apa saja kepada sapi itu. Kamu boleh menjualnya, memeliharanya, atau menyembelihnya. Tetapi ingat, kamu tidak boleh memukulnya lagi, kata Baginda Raja kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun menerima hadiah tersebut dan menyetujui persyaratan dari Baginda Raja. Nantikan cerita selanjutnya di Dongeng Sufi Official. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.